Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikuna walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alal a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yashrahullahu lana bihas sudur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqamana manaral islami ba'da ad-dusur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumil ba'si wan nusyur. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihabli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, baru saja kita kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Kita gemuruhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kita puji kebesaran Allah dengan merendahkan dahi kita. Inilah saat di mana Allah yang Maha Kasih berkata dan berseru kepada para malaikatnya, lihatlah hamba-hambaku yang ruku dan sujud karenaku. Itu juga terjadi pada 9 Zulhijjah ketika jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Allah yang Maha Kasih membuka tirai langit dan bumi kepada para malaikat yang dulu pernah mempertanyakan penciptaan manusia. Allah berfirman, Allah berkata, Allah berseru, lihatlah hamba-hambaku yang ruku dan sujud karenaku, yang bertakbir, bertahmid dan memujiku. Wukuf di padang Arafah adalah membanggakan manusia di hadapan para malaikatnya. Bahkan kehadiran kita di masjid ini adalah juga untuk membuktikan betapa menjadi seorang hamba yang taat adalah sebuah kebanggaan yang tiada taranya dan tiada tandingannya. Saat-saat seperti ini Allah pun bangga di hadapan para malaikatnya bahwa masih banyak hamba-hambaku di luar sana yang bersujud selain di padang Arafah. Mereka bukan hanya ruku dan sujud, tapi mereka juga mempersembahkan kurbannya atas nama Pada hari ini kita benar-benar menjadi bagian dari hamba yang dibanggakan oleh Allah. Pertanyaannya, patutkah kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang dibanggakan itu, menjalankan syarat-syarat kepatutan menjadi seorang haji? Haji itu Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar mereka yang tahun ini berhaji, tetapi filosofi yang dikandungnya adalah mereka yang hari ini berniat naik haji, yang sedang haji,
bahkan yang telah berhaji. Peringatan Allah dalam Al-Quran mengatakan, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kesimpulan ayat itu berkata, siapa-siapa yang berhaji, sekali lagi yang bercita-cita naik haji, yang sedang haji, yang telah haji, apa yang menjadi syaratnya? Fala rafas, jangan suka bicara kotor dan bicara porno. Wala fusuqa, jangan suka berkata dua kali. Pagi hari berkata kamulah satu-satunya, sore hari berkata kamu salah satunya. Wala jidal, jangan senang membangun perdebatan yang tidak ada kesimpulan yang baik dan tidak ada manfaat di dalamnya. Marilah bercermin pada peristiwa agung Idul Adha, ketika dua hamba ya Allah yang saleh dibanggakan oleh Tuhan karena kepatuhannya, Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim menjadi sosok yang membanggakan kepatuhan, menggambarkan kepatuhan tanpa syarat, sementara Nabi Ismail memberi teladan sebagai hamba yang kesabarannya juga tanpa syarat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama, Ibrahim berkata, hei anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Tidak hanya itu, sosok Siti Hajar, istrinya, juga menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Saat Ismail masih dalam usia balita, mereka sudah diberangkatkan ke Makkah, sebuah lahan tandus yang nyaris tak memberi harapan pada kehidupan. Tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi meninggalkan Hajar dan Ismail di Makkah menuju Palestina. Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, hendak kemana engkau meninggalkan kami di tanah yang tandus ini? Namun Ibrahim tak bergeming sedikit pun. Hajar bertanya, Allahu amaruka bihaza, apakah ini perintah Allah kepadamu? Nabi Ibrahim menjawab, ya, ini perintah Allah. Jika demikian, izan la yudayyi'uni, pasti Tuhan tidak akan mencampakkan saya. Kepergian Nabi Ibrahim rupanya memakan waktu berpuluh tahun. Karena kerinduan kepada anak dan istrinya, Ibrahim memohon perkenan kepada Allah agar diberikan kesempatan berjumpa dengan keluarga. Ia pun memperoleh izin dari Tuhan. Kegembiraan luar biasa tampak dari wajah Ibrahim alaihissalam. Sekian puluh tahun ia menanti kesempatan mengharukan itu. Dari jauh tampak melaju kencang dengan kuda tunggangannya. Namun tiba-tiba turun wahyu dari Tuhan. Nabi Ibrahim hanya diperkenankan menatap wajah anak dan istrinya. Ia tak boleh turun dari tunggangannya. Itulah saat Nabi Ibrahim meminta Hajar agar menyiramkan air ke sekujur tubuhnya. Rupanya ia tak ingin derayan air matanya disaksikan oleh anaknya. Ia biarkan air matanya mengalir bersama air yang disiramkan ke sekujur tubuhnya. Sekali lagi Ibrahim mendapat perintah untuk kembali meninggalkan keluarganya. Allahu amaruka bihaza, apakah ini lagi-lagi perintah Tuhan? Iya, ini adalah perintah Tuhan. Lalu berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya. Hadirin jamaah Id yang terhormat, jika ada yang bertanya, adakah cinta sejati? Jawabannya ada.
Cinta sejati hadir dalam cerita kepatuhan Nabi Ibrahim bersama keluarganya kepada Tuhan. Itu sebabnya cinta sejati hanya ditemukan dalam selimut kepatuhan kepada Allah. Tanpa itu, cinta sejati hanya akan menjadi seonggok cerita yang hanya menakjubkan dalam cerita, namun mengecewakan dalam realita. Pelajaran terpenting atas kepatuhan Ibrahim adalah sifat sikapnya yang terus menempa diri dalam ketaatannya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan praktik yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-aqifu bidinihi wal-arifu bihali ummatihi. Sebuah potret keberagamaan yang ketat ke dalam namun lentur keluar. Secara personal kita dituntut untuk mendisiplinkan diri dalam hal beribadah, namun saat yang sama kita diminta agar arif dan bijaksana kepada mereka yang belum menjalankan kepatuhannya dengan baik. Kita diajarkan sebuah pesan penting agar mewaspadai diri untuk tidak menjadi kufur terhadap nikmat ilahi, namun di saat yang sama kita berhati-hati menuduh kafir terhadap orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam perspektif pendidikan modern, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dengan menggunakan sistem dialog, komunikasi, musyawarah atau persuasi, termasuk teknik parenting demokratis, terbukti dalam kasus Nabi Ibrahim. Di atas ketika menanyakan pendapat Ismail, ia mendapatkan tanggapan positif dengan mantap. Ismail kecil menjawab, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya Allah, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Model yang dicontohkan Nabi Ibrahim ini perlu ditiru oleh para orang tua, karena mereka secara tidak langsung mengajarkan kesederhanaan, kemandirian dan tanggung jawab pada diri anak, serta menumbuhkan kreativitas mereka. Tantangan terberat kita hari ini, hadirin sekalian, adalah semakin terkikisnya keseimbangan hidup disebabkan oleh hilangnya sifat sederhana, tingginya tingkat ketergantungan hidup, serta mudahnya lepas dari tanggung jawab. Padahal kata para filosof, kesederhanaan itu mendekati kebenaran. Dalam artian, semakin sederhana seseorang, semakin ia mudah menjalankan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah belajar kepada Epikurus, sang filosof yang lahir pada tahun 341 sebelum Masehi. Menurutnya, kesederhanaan adalah kunci mencapai kebahagiaan. Bagaimana kunci hidup itu? Yaitu seseorang dapat hidup dengan sempurna asalkan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Banyak yang selama ini beranggapan bahwa mendapatkan sejumlah kesenangan dan kebahagiaan berarti membiarkan diri kita memanjakan dan menikmati hal-hal secara berlebihan. Padahal pilihan hidup bahagia dapat ditemukan dalam sikap hidup yang sederhana. Kebahagiaan seringkali datang dari kesenangan yang sederhana. Sangat mungkin untuk menemukan kegembiraan dalam berbagai hal tanpa menghabiskan banyak uang dan harta. Sebaliknya, sesuatu yang menyenangkan sebenarnya bisa menjadi kurang menyenangkan jika harus dibayar mahal. Karenanya dalam menempuh kebahagiaan dapat melalui beberapa jalur. Pertama, marilah mencoba untuk menikmati hal-hal dalam jumlah yang sedang-sedang saja. Kedua, hiduplah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, nikmatilah hal-hal yang dan pengalaman yang paling penting bagi kehidupan kita masing-masing. Bagaimana menempuh arus kehidupan sederhana itu? Pertama, mari menghindari penderitaan yang tidak perlu. Untuk bisa hidup bahagia, belajarlah untuk menghentikan penderitaan. Sebelum mulai mencari kebahagiaan,
pertama-tama harus dilakukan adalah menghilangkan titik-titik sumber rasa sakit dalam hidup. Misalnya, memutus pola hubungan yang palsu. Biasakanlah membangun relasi dengan jiwa yang tulus tanpa disertai modus dan konspirasi. Dengan demikian, Anda akan lebih rileks dan bahagia. Kata Epikurus, bukan gunung di depan yang membuatmu lelah, tetapi kerikil di sepatumu yang membuatmu terhalang. Yang kedua, merasa cukup dalam kesederhanaan. Sesuatu yang serba berlebihan akan membawa lebih banyak rasa sakit daripada kesenangan. Misalnya, memanjakan diri dapat memberikan kesenangan, bahkan ketenangan pikiran. Namun jika terlalu memanjakan diri secara berlebihan, justru akan menimbulkan banyak penyakit. Bahkan penyakit-penyakit ini lebih menjadi masalah daripada kelaparan dan sulit untuk membantah logikanya. Maka dari itu, ini dapat mulai untuk lebih merasa cukup dengan apa yang dimiliki saat ini. Tidak ada yang cukup bagi orang yang memandang segala sesuatu serba sedikit. Itu kata Epikurus. Kata Nabi, "Malam yashkur bil qalil, lam yashkur bil kasir." Siapa yang tidak pandai bersyukur pada jumlah yang sedikit, sulit mengharap untuk bersyukur pada jumlah yang banyak. Ketiga, menjaga persahabatan. Dari semua cara untuk memastikan kebahagiaan sepanjang hidup, sejauh ini yang paling penting adalah mendapatkan teman sejati. Persahabatan adalah salah satu cara terbesar untuk mendapatkan kesenangan. Membangun hubungan baik dengan teman akan menawarkan rasa aman. Sedangkan bagi yang tidak memiliki hubungan pertemanan yang baik, dapat menyebabkan isolasi, keputusasaan, dan bahaya. Kata Epikurus, kita harus mencari seseorang untuk makan dan minum sebelum menentukan apa yang mau dimakan dan apa yang mau diminum. Sebagaimana Nabi Ibrahim digelari sebagai Khalilullah sepanjang hidupnya, sebab ia tak ingin makan sendirian. Setiap kali ingin makan, Nabiullah Ibrahim mencari teman makan. Ia mendahulukan teman makan daripada apa yang mau dimakan. Yang keempat, syukuri apa yang ada. Dalam hidup modern ini, kita sering berpikir bahwa prinsip lebih banyak akan membuat kita lebih bahagia, lebih banyak kekayaan, lebih banyak popularitas, ketenaran, dan lebih banyak lagi hal-hal lainnya. Setelah kita mundur selangkah dan berpikir logis, kita mungkin menemukan kekeliruan dalam sudut pandang hidup ini. Bahkan jika ada orang miskin merasa cukup bahagia, maka kebahagiaan terbukti bukan dari uang saja, melainkan dari kehidupan yang dijalani dengan baik. Kita tidak terlalu membutuhkan banyak hal untuk bahagia. Kita hanya butuh pandangan hidup dan sikap untuk menikmati kebahagiaan dengan cara-cara yang sederhana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita manfaatkan momentum agung ini. Amun, yaumun azim, syahrun azim, hari yang agung pada bulan yang agung, untuk senantiasa menjalankan hidup ini. Kalau tidak bisa mendapatkan pahala yang banyak, sekurang-kurangnya menjadikan momentum ini untuk beriktikad baik bahwa kita ingin mengurangi dosa sedikit demi sedikit. Setiap orang memiliki kesalahan, setiap orang memiliki kekhilafan. Karena itu tugas kita adalah untuk terus-menerus meminimalisir, mengurangi dosa setiap waktu agar kita lolos dalam hisab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalimatil mu'tasimin wa maqalatil mutaharrizin. Wa na'udzubillahi ta'ala min jawril jairin wa kaidil hasidin wa baghyiz zalimin. Wa nahmaduhu fawqa hamdil hamidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadiman faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya man azharal jamil wa sataral qabih. Allahumma ya man azharal jamil wa sataral qabih. Allahumma ya man azharal jamil wa sataral qabih. Allahumma anzil alaina rahmatika wa barakatika wa sakanatik wa a'izna min bala'id dunya wa azabil akhirati ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.